Selamat siang kepada Bapak dosen dan teman-teman kelas D5 semuanya. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang hierarki data dan manajemen data. Perkenalkan, nama saya Nikadek Silvani Purma Putri, NPM 2020-23-12-12-32. Materi yang akan kami bawakan yaitu yang pertama, hal apa saja yang meliputi dalam hierarki data. Kemudian yang kedua, kebangkitan era database. Yang ketiga, konsep dan struktur database. Kemudian yang keempat, menciptakan dan menggunakan database. Yang kelima, ada model database. Yang keenam, pengelolaan database. Dan yang terakhir, yang ketujuh, keuntungan DBMS. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan hal-hal apa saja yang terdapat dalam hierarki data. Hierarki data meliputi yang pertama, file. File adalah kumpulan catatan data yang berhubungan dengan subjek tertentu, contohnya file pegawai. Yang kedua, ada catatan. Catatan adalah elemen dari data yang berhubungan dengan objek tertentu. Kemudian, yang ketiga ada data file. Data file adalah unit data terkecil yang tidak dapat dibagi lagi menjadi unit data tertentu. Yang keempat, ada manajemen data. Manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakupi semua kegiatan yang memastikan bahwa sumber daya informasi yang akurat, mutakhir, aman dari gangguan, dan tersedia bagi penggunanya. Kegiatan manajemen data mencakupi yaitu yang pertama, pengumpulan data. Data yang diperlukan dikumpulkan dan dicatat dalam status formulir yang disebut dengan dokumen sumber, yang berfungsi sebagai input bagi sistem. Kemudian yang kedua, integritas dan pengujian. Data tersebut diperiksa untuk meyakinkan konsistensi dan akuratnya berdasarkan suatu peraturan dan kendala yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ada penyimpanan. Data yang disimpan pada suatu medium seperti pita magnetik atau piring magnetik. Kemudian yang keempat, ada pemeliharaan, yaitu data baru yang ditambahkan, data yang ada diubah, dan data yang tidak lagi diperlukan dihapus agar sumber daya tetap mutakhir. Yang kelima, ada keamanan. Data dijaga untuk mencegah penghancuran, kerusakan, atau penyalahgunaan. Yang keenam, ada organisasi. Data disusun sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakainya. Kemudian yang terakhir, ada pengambilan. Data yang sudah selesai kemudian tersedia bagi pemakainya. Kemudian yang kedua, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang kebangkitan era database. Pada era sebelumnya dipergunakannya database, terdapat kendala pada medium penyimpanan, di mana rekod pada pita magnetik harus diproses secara berurutan. Oleh karenanya, dicari jalan keluar dengan cara mengarah ke organisasi logis atau logical organization, yaitu menginteraksikan data dari beberapa lokasi fisik yang berbeda dan merupakan cara pengguna melihat data. Selanjutnya, berbagai cara dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan menggunakan interaksi logis, yaitu menggunakan invert file dan linked list. Tugas spesial informasi adalah menyediakan organisasi logis yang diperlukan oleh pemakai dalam kendala dari organisasi fisik. Bagiannya yang pertama ada integritas logis dalam suatu file. Dua pendekatan memungkinkan catatan-catatan pada suatu file dipilih berdasarkan karakteristiknya daripada berdasarkan kuncinya. Pendekatan ini disebut invert file atau link file. Keduanya berhubungan dengan DASD. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikadek Eni Suryani dengan NPM 2020-331-21194. Yang kedua, invert file. Invert file adalah suatu file yang disimpan dalam suatu urutan tertentu,
tetapi suatu indeks yang menyertainya memungkinkan catatan-catatan dari file itu dipilih dalam urutan yang berbeda. Input file dirancang untuk memecahkan jenis masalah berupa permintaan manajer atas laporan yang didaftarkan hanya catatan-catatan tertentu dalam suatu file. Input file index seperti itu juga sering disebut indeks sekunder. Untuk yang ketiga yaitu linked list. Suatu file tersendiri yaitu salesperson link ditambahkan pada tiap catatan dalam file master wiraniaga. File tersebut berisi link atau pointer yang menghubungkan semua catatan dari setiap wiraniaga. File yang berisi link filed disebut linked list. Dan untuk yang keempat yaitu integritas logis antara beberapa file. Link digunakan untuk saling menghubungkan catatan-catatan dalam satu file dengan catatan-catatan yang berhubungan dengan secara logis di file-file lain. Sistem GE ini dimulai yaitu Integrated Data Store dan merupakan langkah maju pertama menuju suatu database terintegrasi dalam beberapa file. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep dan struktur database. Konsep database. Database adalah suatu koleksi komputer yang terintegrasi, diorganisasikan dan disimpan dalam suatu cara yang memudahkan pengambilan kembali. Integrasi logis dari catatan-catatan dalam banyak file ini disebut konsep database. Dua tujuan utama dari konsep database adalah yang pertama, meminimumkan pengulangan dan mencapai independensi data. Independensi data adalah kemampuan untuk membuat perubahan dalam struktur data tanpa membuat perubahan pada program yang memproses data. Yang kedua yaitu struktur database. Yang pertama, hubungan eksplisit. Suatu pendekatan untuk menetapkan hubungan eksplisit antara catatan-catatan dari beberapa file adalah dengan menyusun catatan-catatan tersebut dalam suatu hierarki. Ini disebut struktur hierarki. Suatu catatan yang memiliki anak catatan disebut parent dan anak catatan itu disebut children. Yang kedua adalah hubungan implisit. Hubungan implisit yaitu hubungan yang dapat dinyatakan secara tidak langsung. Dari catatan data yang telah ada, data dalam database relasional ada dalam bentuk tabel-tabel yang disebut flat file. Flat file adalah suatu penyusunan data dua dimensi dalam kolom-kolom dan baris-baris. Sekian penjelasan dari saya. Untuk presentasi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Untuk waktu saya persilakan. Bapak dosen dan teman-teman kelas D5, perkenalkan nama saya Astrid Katrina Puji Adolf dan NPM 2020 33 12 12 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang menciptakan dan menggunakan database. Yang pertama ada menciptakan database. Untuk menciptakan database dapat dilakukan dengan 3 langkah, yaitu 1. Menentukan kebutuhan data, 2. Menjelaskan data, 3. Memasukkan data. Yang kedua, menentukan kebutuhan data. Langkah kunci mencapai CBES, nama yang diberikan untuk deskripsi dari semua data perusahaan adalah model data perusahaan. Yang ketiga, menggunakan database. Pemakai database dapat berupa orang atau program aplikasi.
Orang-orang biasanya menggunakan database dari komputer dan mengambil data pada laporan. Yang berikutnya, model database. Model yang menunjukkan elemen-elemen utama sistem manajemen database digambarkan dalam suatu model DBMS. Elemen-elemen tersebut meliputi data description language processor, performance statistic processor, modul backup atau recovery, dan manager database. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Ika Dekatan Palgunadi, NPM 20202331211224. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 2.6 yaitu pengelola database. Spesialis informasi yang bertanggung jawab atas database disebut pengelola database atau DBA. Tugas DBA terbagi menjadi 4 areal utama, yaitu perencanaan database, meliputi kerjasama dengan para manajer untuk mendefinisikan skema perusahaan dan dengan para pemakai untuk mendefinisikan subskema mereka. Selain itu, DBA berperan penting dalam memilih perangkat keras dan perangkat lunak sistem manajemen database. Yang kedua, penerapan database mencakup penciptaan database yang sesuai dengan spesifikasi dari DBMS yang dipilih, serta menetapkan dan menegakkan kebijakan dan prosedur penggunaan database. Yang ketiga, operasi database mencakup menawarkan program-program pendidikan bagi pemakai database dan penyedia bantuan saat diperlukan. Keamanan database. Yang keempat, keamanan database meliputi pemantauan kegiatan database dengan menggunakan statistik yang disediakan DBMS. Lanjutkan ke 2.7. Keuntungan DBMS. Keuntungan DBMS meliputi yang pertama, mengurangi pengulangan data. Yang kedua, mencapai independensi data. Yang ketiga, mengintegrasikan data dari beberapa file. Yang keempat, mengambil data dan informasi secara cepat. Yang kelima, meningkatkan keamanan. Dan kesimpulan. Sistem manajemen basis data adalah perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses sumber data dengan cara praktis dan efisien. DBMS dapat digunakan untuk mengakomodasikan berbagai macam pemakaian yang memiliki kebutuhan akses yang berbeda-beda. Hierarki data meliputi file, catatan, data file, dan manajemen data. Kebangkitan era database mengintegrasikan data dari beberapa lokasi fisik yang berbeda dan merupakan cara pemakaian data, tugas spesialis informasi, dan menyediakan organisasi logis yang diperlukan oleh pemakai dalam kendala dari organisasi visi. Konsep database adalah suatu koleksi komputer yang terintegrasi, diorganisasikan, dan disimpan dalam suatu cara yang memudahkan pengambilan kembali.